Kalau menurut orang yang menyalib Yesus, orang yang berupaya melakukan kesaksian palsu, orang yang melakukan tipu muslihat, sepakat untuk membunuh Yesus itu ternyata terbukti di dalam Bible itu sendiri bahwasanya mereka orang-orang yang terlibat di dalam penyaliban ini adalah mengakui sesuai dengan catatan yang ada di kitab saudara kita non-muslim bahwa yang bangkit dari kubur itu adalah penyesat itu sendiri. Sehingga mereka sangat takut, sangat tidak menginginkan adanya kebangkitan itu terjadi. Karena kapan kebangkitan itu terjadi, maka penyesatan yang pertama akan jauh, penyesatan yang terakhir akan jauh lebih hebat daripada penyesatan yang pertama. Ini saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah, kita tidak ingin kita tidak ingin menghujat, kita tidak ingin kemudian menghina, tetapi kita semata-mata untuk memberikan peringatan melalui ajaran ini, melalui ajaran mereka. Mudah-mudahan dengan kita menjelaskan bahwa di dalam kitab kalian berdasarkan dengan pengakuan penulis yang menceritakan tentang orang-orang yang ada pada zaman itu, entry pointnya mereka yang terlibat menyalibkan oknum yang mereka sebut Kristus ini ternyata mengatakan bahwa yang keluar dari kubur itu adalah penyesat. Ya, kalaupun mereka punya dalil atau punya dalih, ya itu kan menurut orang Yahudi. Tapi paling tidak ketika orang Yahudi melakukan kesaksian palsu, tipu muslihat, bahkan ada yang kerasukan iblis, lalu upayakan itu berhasil, yaitu terjadinya penyaliban dan mereka percaya. Lantas kenapa mereka tidak percaya kalau mereka yang menyalib Yesus ini, yang melakukan kesaksian palsu ini, juga berkata bahwa yang bangkit ini adalah penyesat. Nah itu dia ya teman-teman sekalian. Jadi penting hal ini kita sampaikan. Kenapa penting hal ini kita sampaikan? Karena teman-teman kita itu memiliki misi untuk menjadikan kita sebagai pengikut Kristus, di mana di kitab mereka ternyata tertulis menurut orang-orang sesaman dengan yang keluar dari kubur ini itu justru penyesat. Jadi kita tidak menginginkan ikut kepada mereka untuk menjadikan kita sebagai pengikut Kristus, tetapi ternyata di dalam Bible mereka sendiri ada yang mengatakan bahwa Kristus yang mereka maksud itu justru adalah penyesat yang keluar dari kubur. Nah, nanti kita buktikan kebenaran dalilnya. Mudah-mudahan Lembaga Bible Indonesia itu salah atau hilaf atau keliru dan perlu perbaikan kembali. Silakan sahabat-sahabat, mungkin ada saudara non-muslim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Gurunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Gurunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Carol. Ya, selamat malam. Salam. Silakan tanggapi tuh Gurunda. Carol. Saya diminta tanggapi yang ginian gak bisa. Nah, gimana dong? Ayo teman-teman Kristen. Masih banyak slot kan? Ini masih banyak slot ini 1, 2, 3, 4, 5. Oh masih ada 4. Ya, Carol ini nggak bisa diskusi, nggak bisa debat. Naikin oten lain aja. Terus ngapain kau naik kalau nggak ada mau diskusi? Ini kau mau diskusi saudara. Nanya. Kalau bisa nanya ya dikasih nanya. Saya mau Ya nanya. silakan kalau mau bertanya silakan tentang ini temanya. Siapa yang mengutuk Yesus? Bagus. Silakan. Terima kasih.
Saya mau tanya ayat Anisa 135. Ya, itu judulnya, Kau kan Kristen. Siapa Tadi yang dibilang mengutuk kita Tuhan? boleh nanya, sekarang judulnya. Saya turun aja kalau gitu, udah ngantuk juga. Ya, ya turun. Nggak ada makanan dibahas. Aku cuma mau bahas makanan, mau bahas rumput. Mana? Pemakan rumput. Ayo teman-teman Kristen. Kayak kelinci aja makan-makan rumput. Kang itu nggak ada gambar loh, Kang. Ada Santang gelap. Oh gitu. Di saya gelap ya, di saya gelap. Iya, gelap gulita. Soalnya nih ya bahasannya nih keren ini ya. Kita dapat ilmu baru lagi. Gurunda itu nemu aja. Siapa yang dibangkitkan dari kubur itu? Ayo, teman-teman Kristen. Coba dulu. Selamat malam, saudara. Saudara. Coba. Selamat malam. Kristen ya, silakan. Ya, Kristen. Ya, silakan Bang. Ini temanya siapa yang mengutuk Yesus? Temanya ini Bang. Gimana? Temanya ini Bang, siapa yang mengutuk Yesus? Yang mengutuk Yesus. Oh, jadi menurut kalian gimana? Coba. Kalau suara saya kedengaran Bang. Kedengaran Gurunda. Oke, Iya. Gini, Bang, kalau kita lihat kutipan yang dikutip oleh Paulus di dalam Galatia 3 nomor 13 itu, di situ dikatakan sebab ada tertulis terkutuklah orang yang digantung di atas tiang salib. Artinya itu merujuk kepada Ulangan 21 nomor 22. Apabila ada orang yang melakukan dosa yang sepadan dengan hukuman mati, lalu kau hukum dia, di data nomor 23-nya, jangan kau biarkan mayatnya di atas salib, di atas pohon. Jangan biarkan menggantung. Sebab orang yang digantung terkutuk, orang yang dikutuk oleh Elohim, jangan kau biarkan mayatnya menyentuh tanah yang diwariskan Elohim kepadamu. Artinya, saking terkutuknya orang ini, maka mayatnya pun dinajiskan, diharamkan menyentuh tanah Yerusalem. Karena orang ini adalah orang yang benar-benar dikutuk oleh Elohim. Nah, dalam kaidah agama Yahudi, orang yang dikutuk Tuhan itu adalah pendosa besar yang memang sudah sepadan dengan hukuman mati. Artinya orang yang dikutuk oleh Elohim. Nah, ini Paulus mengatakan bahwa Kristus telah menebus pengikutnya dengan jalan menjadi kutuk karena pengikutnya. Karena ada tertulis, kata Paulus. Nah, Paulus ini bersaksi seperti ini, itu sebenarnya kalau kita lihat dari suratnya dia, Yesus itu dikutuk oleh siapa? Karena yang mengutuk itu adalah Elohim, dan yang dikutuk itu adalah orang yang melakukan kejahatan yang sepadan dengan hukuman mati. Apakah betul itu Yesus? Atau jangan-jangan itu bukan Yesus? Atau apakah betul yang mengutuk adalah Tuhan Elohim? Atau jangan-jangan yang mengutuknya adalah iblis? Nah, saudara Kristenku lah yang bisa menjelaskan itu kepada kami. Silakan. Saya mau nanya dulu ya. Silakan Bang. Yang mengutuk Yesus itu di dalam perjanjian mana dulu? Di perjanjian Ceritanya. kalau di kitabnya Yahudi yang dikutuk itu adalah orang yang melakukan dosa yang sepadan dengan hukuman mati.
kalau di perjanjian lama baru, khususnya di kitabnya suratnya Paulus, di situ jelas dikatakan bahwa Yesus itu mati dengan jalan kutuk, karena tertulis di perjanjian lama orang yang digantung ini adalah orang yang terkutuk. Begitu Bang. Oh gitu. Boleh saya jelasin? Boleh, boleh. Jadi sebenarnya di dalam perjanjian lama dan perjanjian baru, jadi kenapa dikatakan dalam perjanjian lama yang terkutuklah yang digantung di tiang salib, kan gitu kan? Iya. Jadi merujuk kepada siapa? Sampai itu kan merujuk kepada Yesus. Kenapa demikian? Karena Yesus itu menggenapi. Jadi ketika tiba di perjanjian lama, di perjanjian baru, disitulah terjadi pengutuk itu Yesus. Jadi kenapa demikian Yesus terkutuk? Demikian merujuk dari perjanjian lama itu karena menanggung dosa-dosa manusia. Karena sebelumnya di perjanjian lama banyak orang-orang manusia di dunia yang tidak percaya, dan banyak juga orang yang melakukan dosa, dan banyak juga orang yang tidak pernah mengenal. Kenapa demikian melakukan banyak dosa manusia sebelumnya? Karena banyak orang-orang yang tidak percaya siapakah Allah Tuhannya yang sebenarnya. Jadi kenapa demikian di perjanjian lama? Makanya Allah Bapa itu menurunkan firman-Nya dalam rupa manusia, yaitu merujuk kepada Yesus di perjanjian baru. Itulah kejadian sebelumnya. Makanya di perjanjian lama itu dikatakan yang menggenapi itu nanti, makanya terkutuklah dia di kayu salib. Tetapi dia ada keselamatan. Tapi dia punya keselamatan. Demikian. Oke, baik. Jadi lanjut. Ya. Ya. Saudara, ini agak aneh ya kalau kita berbicara dalil yang ada di Bible, apalagi kita kaitkan dengan Yesus. Kenapa saya katakan agak aneh? Coba saudara buka Matius 23. Anda lihat di sana bagaimana Yesus mengutuk. Celakalah engkau, celakalah engkau, celakalah engkau, celakalah engkau. Yesus mengumpat. Yesus menegaskan kepada mereka bahwa mereka adalah keturunan ular beludak. Bahkan Yesus mengatakan, "Hai kamu ular-ular." Artinya ular-ular di sini adalah iblis. Siapa yang disebut Yesus iblis di situ? Keturunan ular. Orang-orang Yahudi. Kenapa mereka disebut oleh Yesus sebagai keturunan iblis? Coba Anda baca di dalam kitab Matius 23 itu. Kalau saya melihat data yang ada di 35-nya, jelas mereka keturunan ular atau keturunan iblis, dialah yang menanggung seluruh dosa yang dilakukan oleh nenek moyang mereka. Dikarenakan mereka membunuh, mereka menyalibkan nabi-nabi, mulai dari Habel sampai kepada Zakaria. Yesus mengutuk mereka, mencela mereka, mengumpat mereka. Hai ular-ular, bagaimana mungkin engkau meloloskan dirimu dari api neraka? Jadi Yesusnya melemparkan kemudian kesalahan-kesalahan itu akibat membunuh, akibat menyalib orang-orang benar dari Habel sampai Zakaria, bahwa mereka tidak akan lolos dari api neraka karena perbuatan dosa tersebut. Nah, kok jadi sekarang Kristen muncul? Yesus dibunuh, kemudian orang Kristen di luar Yahudi itu selamat. Gimana ceritanya itu? Dari mana poinnya? Sedangkan Yesus mengatakan supaya engkau menanggung apa yang ditanggung di situ. Dosa. Akibat apa? Akibat menyalib orang yang benar. Tapi sekarang berubah di Kristen. Orang benar ketika dibunuh, orang benar ini yang menanggung.
Dia sudah dibunuh, dia pula yang menanggung dosa. Kalau Yesus ajarannya beda. Yesus ajarannya, bagaimana mungkin kamu akan meloloskan dirimu dari api neraka? Sebab orang-orang benar, ahli Taurat, nabi-nabi yang kuutus, yang diutus, kemudian kau bunuh, mulai dari Habil sampai Zakaria anak bereknya. Jadi tidak ada kemudian poinnya Yesus mengatakan bahwasanya orang benar dibunuh demi untuk menyelamatkan orang yang bersalah. Enggak. Yesus mengatakan dalam Matius 23, endingnya di 35, 36. Yesus mengatakan, bagaimana mungkin engkau akan meloloskan dirimu dari api neraka? Engkau akan menanggung semua dosa-dosa yang diakibatkan penumpahan darah terhadap orang yang benar. Karena disalib, karena dibunuh, mulai dari Habel sampai Zakaria. Jadi Kristen ini dapat pola dari mana, Bang? Dari mana Kristen mendapatkan pola bahwa mereka orang Kristen, pelaku kejahatan yang pantasnya dikutuk, itu batal kutukan itu karena diberikan kepada orang benar. Yesus itu di mana Tuhan mau mengutuk orang benar demi untuk menyelamatkan orang jahat? Itu di mana dalilnya? Oke, gini Bang. Gini. Ya, silakan. Kalau menurut keyakinan Kristen, memang manusia, kan sudah dikatakan manusia memang tidak ada yang sempurna. Oke? Manusia tidak ada yang sempurna. Tetapi apa yang disampaikan kata Yesus, bagi siapa yang percaya kepadaku, maka dia akan selamat. Tapi bagi siapa yang tidak percaya kepadaku, maka dia tidak akan selamat, akan dihukum. Apa yang dikatakan Yesus di situ? Akulah jalan, kebenaran, dan kehidupan. Jadi kalau Yesus mengatakan hal demikian, jadi kita secara logika, bagaimana mungkin dia berkata? Secara logika, bagaimana mungkin dia berkata seperti itu? Bahwa dia itu ada jalan kebenaran dan kehidupan. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa atau Allah di surga tanpa melalui Yesus. Secara logika, bagaimana mungkin kita sebagai manusia? Bagaimana mungkin? Dari situlah kita harus cari tahu, kok bisa? Siapakah yang berani mengatakan hal demikian kalau bukan Allah sendiri? Jadi Allah sendiri itu, atau Allah Bapa sumbernya, itulah Yesus tadi yang digenapi jadi firman. Ya, firman tadi dalam rupa manusia, itulah dia Yesus. Dia akan menggenapi hal perjanjian lama untuk perjanjian baru. Kalau menurut Kristen, Bang, Kristen itu yakin kepada yang hidup. Karena Kristen itu meyakinkan yang hidup itu, yang mati akan dibangkitkan, dan yang tidak percaya akan dihukum. Itu aja, Bang, kalau menurut Kristen. Ya, itu imannya Kristen, tapi tidak ada data, cuman asumsi doktrin dogma. Abangku, ketika Yesus itu jalan, kebenaran dan hidup, justru itulah masalahnya. Kenapa dia dibunuh? Kalau dia jalan kebenaran dan hidup, harusnya dia diikuti ajarannya, bukan dibunuh. Coba dibunuh karena dia akan dibunuh karena menggenapi. Menggenapi apa? Apa yang digenapinya? Iblis, penyesat yang keluar dari kubur. Enggak ada itu, Bang. Apa yang digenapi? Sabar dulu, pelan-pelan. Nanti saya akan buktikan kepada Anda bahwa yang keluar dari kubur itu adalah penyesat. Iblis, Bang. Berdasarkan kitab Anda sendiri. Saya urai dulu supaya nanti Anda bisa dapat poinnya. Coba nih. Yesus di dalam Matius 23. Apa yang dikatakan nomor 35-nya? Orang-orang Yahudi menanggung dosa dari darah yang ditumpahkan orang yang tidak bersalah. Orang yang tidak bersalah yang disalib ditanggung dosanya oleh orang-orang Yahudi. Coba Anda dibaca dulu itu. Yesusnya yang mengatakan supaya kamu menanggung akibat penumpahan darah orang yang benar.
Kamu yang menanggung karena kau menumpahkan darah orang yang benar itu. Bagaimana bisa kau meloloskan diri dari api neraka akibat kalian membunuh orang yang benar? Lalu kemudian orang-orang yang ada pada zaman itu, abangku, kalau Anda baca di dalam Matius 27 nomor 25, apa katanya? Biarlah kami dan keturunan kami yang menanggung darah Yesus yang disalib ini, orang yang disalib ini, biarlah kami dan keturunan kami yang menanggung darahnya. Bukan Yesus yang menanggung mereka. Terbalik, abangku. Ini ajaran Kristen, polanya dibalik. Kalau orang-orang pada zaman itu, sabar dulu. Orang-orang pada zaman itu, bang, ahli Torah, imam kepala, mahkamah agama, orang Farisi, kurang apa ilmu mereka tentang Bible, tentang kitab mereka, kitab tanah? Kurang apa ilmunya? Tapi apa kata mereka di dalam Matius 27 nomor 25? Biarlah aku, biarlah kami dan keturunan kami dan anak-anak kami yang menanggung darah Yesus atas pembunuhan ini, atas pembunuhan terhadap Yesus. Biarlah kami dan keturunan kami yang menanggung akibat kematiannya. Kok jadi sekarang Kristen pula yang diselamatkan dari penyaliban itu? Coba abangku, saya masih bertanya, tolong tunjukkan dalilnya di mana Tuhan Elohim menyalibkan dan mengutuk orang benar demi menyelamatkan orang yang bersalah. Ingat kata Yesus, justru karena menyalibkan orang yang bersalah, orang-orang Yahudi Yesus sebut sebagai keturunan ular-ular, keturunan ular beludak. Dan Yesus berkata, bagaimana mungkin orang yang menyalibkannya, orang yang menyalibkan orang benar, itu bisa lolos dari api neraka jahanam. Ini saya tidak mengada-ngada. Itu dalil. Silakan. Oke, saya tanggapi. Silakan. Bang Juma mengatakan kenapa orang benar harus disalibkan dan orang-orang itu tidak bisa lolos dari api neraka, gitu ya? Kata Yesus, bang, bukan kata saya. Iya, iya betul. Jadi merujuk kepada siapakah yang digantung atau yang dibunuh di tiang salib? Merujuk kepada siapa atas perkataan Yesus itu? Itu kan tergantung adalah perkataannya sendiri, jatuh kepada dirinya sendiri. Seperti yang dikatakannya, tidak lama lagi aku bersama-sama dengan kalian. Sebab anak manusia harus harus menggenapi. Karena Yesus mengatakan sendiri tuh, dia harus menggenapi bahwa anak manusia itu akan dihukum. Jadi siapa yang menjadi anak manusia yang akan dihukum itu, sementara dia benar, adalah Yesus sendiri. Tetapi kalau secara kemanusiaan, secara logika, siapakah yang membunuh atau yang menyalibkan Yesus itu? Itu berarti merujuk kepada orang-orang yang tidak percaya kepada Yesus. Itulah pembunuhnya sebenarnya. Bukan orang-orang yang percaya kepada Yesus, tapi orang-orang yang tidak percaya kepada Yesus, seperti orang-orang Farisi, seperti Yudas. Yudas ke-12 muridnya. Kenapa Yudas melakukan hal demikian, mengkhianati Yesus? Dia menjual kayak gitu ya. Itu karena mereka tidak percaya dengan orang-orang yang tidak percaya kepada Yesus. Jadi makanya mereka mencari akal untuk membunuh Yesus. Jadi sementara yang dikatakan membunuh tadi yang benar tadi adalah Yesus sendiri. Gitu, Pak. Itu yang tidak lolos dari api neraka itu yang tadi Amang katakan tadi. Itulah orang-orang yang menyalibkan Yesus, orang-orang yang membunuh Yesus. Karena mereka lah yang menanggung akhirnya hukuman itu. Karena kenapa? Karena Yesus bangkit. Karena Yesus bangkit, dia kan sudah menggenapi. Walaupun dia mati dalam 3 hari, tapi dia bangkit loh, bang. Dia bangkit. Makanya Kristen harus percaya. Itu, bang. Saudara, coba Anda lihat deh di data Matius 23 nomor 33 itu. Bagaimana mungkin kalian lolos dari api neraka? Sebagian utusan Tuhan kalian bunuh, sebagian kalian salibkan. Kalian harus menanggung itu. Sekarang kalau menyalib orang benar, kata Yesus, tidak lolos dari neraka.
Dan Anda kemudian hadir tuh bahwasanya Kristen dibebaskan dari api neraka karena dosa-dosanya ditanggung oleh Yesus di atas tiang salib. Ini ilmu dari mana? Sedangkan orang yang menyalib Yesus di Matius 27 nomor 35 sendiri berkata bahwa biarlah apa yang terjadi terhadap Yesus, darahnya tertanggung kepada orang-orang Yahudi dan juga keturunan orang-orang Yahudi. Ini permasalahan yang sangat kompleks. Orang-orang yang menyalibkan Yesus, seluruh rakyat ada pada zaman itu yang menginginkan penyaliban, justru mereka mengatakan, biarlah kami yang menanggung darah Yesus dan keturunan-keturunan kami yang menanggungnya. Jadi tidak ada kemudian Yesusnya mengatakan bahwasanya dia adalah korban untuk menyelamatkan orang yang berdosa. Itu enggak ada. Dan dari tadi saya minta data di mana Tuhan menginginkan menghapuskan dosa. Kan yang menghapuskan dosa orang-orang itu kan Tuhan. Yang menyelamatkan manusia dari kutukan itu kan Tuhan. Sekarang di mana Tuhan mengutuk orang benar, Yesus, demi untuk menyelamatkan orang yang terkutuk, yaitu orang-orang Kristen. Di mana dalil itu? Ada nggak dalil itu? Nggak ada. Apa buktinya nggak ada? Yesus sendiri yang mengatakan, bagaimana mungkin kamu meloloskan dirimu dari api neraka? Diutus padamu nabi, diutus padamu kemudian ahli Torah, diutus padamu kemudian Mesias, tapi kau bunuh dan kau salibkan. Jadi bagaimana mungkin kalian bisa lolos dari api neraka? Orang-orang Yahudi, keturunan para penyalib nabi, itu tidak lolos dari api neraka, kata Yesus. Coba Anda baca tuh. Ulangan Matius 23 nomor 31, 32, 33. Coba Anda baca. Oke, udah saya lihat, Bang. Nah, bagaimana? Apa kata Yesus di situ? Bisa nggak orang-orang ini lolos dari api neraka akibat daripada menyalib? Iya betul. Yang tidak lolos itu, Bang, yang menyalibkan tadi. Mereka menanggung darah. Apa mereka? Mereka menanggung darah sampai cucu ke anak, katanya kan. Tetapi mereka lah yang tidak bisa diselamatkan. Iya, orang-orang keturunan loh. Keturunan dari penyalib nabi-nabi, mulai dari Habel sampai Zakaria, itu tidak lolos dari api neraka. Lalu kemudian, kalau Yesus yang disalibkan, kata orang-orang yang menyalibkan di dalam Matius 27 nomor 25, biarlah kami dan anak-anak kami yang menanggung darah Yesus. Berarti orang Yahudi dari zaman Habel, yang keturunan mereka, keturunan orang Yahudi yang berasal dari nenek moyang mereka dari Habel sampai kepada Zakaria, tidak lolos dari neraka. Lalu orang Yahudi yang menyalib Yesus sampai keturunannya, anak-anaknya sampai hari ini tidak lolos dari api neraka. Lalu Kristen masuk surga. Dari mana itu, Pak? Dari mana, Bang? Hah? Orang yang membunuh Yesus, keturunannya sampai hari ini menanggung darah Yesus, tidak lolos dari api neraka. Keturunan nenek moyang mereka dari Habel yang telah membunuh saudaranya sendiri, sampai Nabi Zakaria, keturunannya tidak lolos dari api neraka. Yang membunuh Yesus, orang-orang pada zaman itu, sampai keturunannya hari ini tidak lolos dari api neraka. Lalu ada orang asing masuk surga dari kejadian penyaliban itu. Apa enggak lawak-lawak itu, Bang? Apa enggak lawak-lawak? Kenapa bukan keturunan penyalib Yesus yang selamat kalau penyaliban itu adalah benar Tuhan yang melakukan? Benar Tuhan yang mengutuk Yesus. Kenapa bukan keturunan orang pembunuh-pembunuh ini yang kemudian masuk surga? Kenapa harus Kristen? Gara-gara ada yang keluar dari kubur mengaku Kristus. Nah, itu poinnya.
itu adalah bukan Yesus yang asli. Kalau Anda ingin membuktikan, silakan Anda kasih saya data dulu bahwa yang mati di salib ini adalah benar-benar Yesus. Adakah kemudian Tuhan ingin mengutuk orang yang benar demi menyelamatkan orang-orang jahat? Mana dalilnya, Bang? Gini Bang, Silakan. gimana? Biarpun mungkin kalau diperdalamkan kali, Kristen membenarkan atau memberitahukan kepada Bang Jumala atau seluruh umat-umat Muslim, mungkin tidak percaya. Kenapa tidak percaya demikian? Karena mereka tidak mengerti tentang perumpamaan tadi. Karena perumpamaan dan arti kata yang disampaikan oleh Yesus itu, kebanyakan umat-umat Muslim itu tidak mengerti, tidak memahami. Jadi gini aja Bang, mungkin kalau menurut Abang Kristen selalu salah, gini. Oke lah, enggak apa-apa. Oke, saya terima. Sekarang Bang, saya mau nanya kepada tentang umat Islam, apakah boleh? Silakan. Tapi yang pasti tidak keluar dari tema ini, abangku. Ya, bukannya saya cuma mau nanya tentang bagian Islam ya, bukan saya tidak lari tentang hal tema, tapi saya cuma menanyakan tentang hal-hal Islam. Boleh kan? Iya, silakan. Sebelumnya dulu Bang, untuk mempertanyakan tentang hal Islam, saya menanyakan dulu. Di akhir zaman, walaupun di Al-Quran atau di Alkitab, siapakah Nabi yang turun di akhir zaman? Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa. Ya. Nah, kan sudah tahu. Jadi kenapa masih juga dibantah, Bang? Kan kau sudah tahu kan? Nabi Isa kalau menurut Al-Quran yang datang di akhir zaman adalah Nabi Isa atau putra Maryam. Sementara di Al-Quran yang datang pula di hari kiamat atau hari akhir dunia adalah Yesus sendiri datang kedua kalinya. Kenapa demikian? Dia datang kedua kalinya adalah menyelamatkan manusia yang percaya kepadanya. Nah, kenapa Saya jawab bukan atau Anda yang mau menjelaskan? Saya, Bang, ya. silakan, Bang. Oke. Nabi Isa alaihissalam datang itu untuk membuktikan kalau dia itu tidak disalib. Nabi Isa alaihissalam datang untuk membenarkan Al-Quran yang mengatakan wa ma qatalu wa ma salabu walakin syubbiha lahum. Makanya Nabi Isa tidak keluar dari kubur. Ingat abangku, Al-Quran mengatakan As-Sukruf ayat 61. Beliau Nabi Isa datang untuk sebagai pertanda datangnya hari kiamat. Sedangkan ketika Anda berbicara di dalam Bible, Matius 24, nomor 3, nomor 4 dan 5, Yesus ditanya, "Guru, apa tanda kedatanganmu?" Tanda kedatanganku bukan keluar dari kubur. Tanda kedatanganku keluar dari tengah-tengah langit. Al-Quran surah As-Sukruf ayat 61. Itu kata Yesus, dan itu dibenarkan Al-Quran kalau sesi itu. Jadi beliau datang itu sebagai hakim. Siapa yang dia mau hakimi? Orang-orang yang menuhankan dirinya. Makanya ditanya oleh Allah, wa isqalallah ya Isa bin Maryam a'anta qulta linnas, apakah engkau yang mengajarkan orang-orang ini menuhankan dirimu selain daripada aku? Qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqqa. Maha suci engkau ya Allah, aku tidak pernah mengatakan apa yang bukan hakku untuk aku katakan. Jadi Nabi Isa turun untuk menghakimi yang terdakwa. Siapa yang terdakwa? Ya kalian. Kenapa
Kenapa bukan umatnya Nabi Musa yang turun? Karena umatnya Nabi Musa tidak menuhankan Nabi Musa. Kenapa bukan umatnya Nabi Muhammad? Kenapa bukan Nabi Muhammad? Karena umatnya Nabi Muhammad tidak ada yang menuhankan Nabi Muhammad. Beliau ditanya, apakah engkau yang mengajarkan? Bukan saya. Mereka sendiri yang mau. Maka turun Nabi Isa mendakwai kalian. Mana poinnya? Coba Anda lihat di dalam Yohanes 8 nomor 40, Yohanes 12 nomor 48. Apa kata Yesus di situ, Bang? Qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqqa. Kata beliau, barang siapa yang menolak aku dan tidak menerima firmanku, dia sudah ada hakimnya, yaitu firman yang pernah aku katakan kepada mereka. Firman itulah kelak yang akan menjadi hakimnya di akhir zaman. Jadi ketika ia datang, yang datang itu adalah Nabi Isa. Dia kembali menghakimi orang. Di mana saya pernah mengajarkan kau menuhankan diriku? Di mana kau pernah saya ajarkan untuk makan babi? Di mana saya ajarkan kau kemudian untuk tidak bersunat? Di mana saya ajarkan kau untuk membatalkan Torah? Di mana saya ajarkan kau untuk ke gereja hari Minggu? Di mana saya ajarkan kau menjadi Kristen? Itu pola yang akan dia datang sebagai hakim. Makanya Al-Quran mengatakan, wa iskala Isa bin Maryam ya bani Israel inni rasulullahi ilaikum musaddiqan lima baina yaday minat Torah wa mubasyiran bi rasul yati min ba'di ismuhu Ahmad. Itulah yang diterangkan oleh Nabi Isa dan terekam di dalam Yohanes 16 nomor 13 bahwa akan datang setelahku orang yang tidak berkata-kata dari dirinya sendiri, melainkan apa yang didengarkan, itulah yang dia sampaikan. Mengajarkan hukum-hukum, keadilan, pengisapan dunia akan dosa. Dan dia adalah Ahmad. Coba Anda baca dalam bahasa Ibrani, Yohanes 16 nomor 13 itu. Itu jelas. Jadi Nabi Isa turun untuk mendakwai orang-orang yang menuhankan dirinya. Buktinya, Anda coba baca dalam Matius 7 nomor 22-23. Pada hari terakhir nanti banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat pakai namamu, bermujizat pakai namamu, mengusir setan pakai namamu juga? Pada saat itulah aku Yesus akan berterus terang kepada mereka, enyahlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Aku tidak mengenal kalian, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Itu tujuannya dia turun. Karena ada yang kemudian menuhankan dirinya, sedangkan pesan yang disampaikan kepada Bani Israel di dalam Yohanes 17 nomor 3, hidup kekal itu adalah mereka mengenal engkau satu-satunya Tuhan yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang engkau utus. Untuk mendapatkan hidup yang kekal, Yesus harus dikenal satu natur saja, yaitu utusan Tuhan yang Maha Kuasa. Tapi ada yang menuhankan, ada yang melantiknya setara dengan Tuhan. Ada yang mengatakan dia adalah teofani, dia inkarnasi dari Tuhan yang turun ke bumi mengambil rupa manusia. Mereka inilah yang akan diusir oleh Yesus. Jadi kedatangannya kedua kali untuk membuktikan kepada Tuhannya, aku tidak pernah mengajarkan maqultu lahum illa ma amartani bi ani abudullah rabbi wa rabbakum. Aku tidak pernah mengajarkan sesuatu yang bukan hakku untuk aku katakan. Aku hanya mengajarkan mereka, sembahlah Allah, Tuhanku dan Tuhanmu. Wahai Maria, jangan kau sentuh aku, tapi pergilah kepada saudara-saudaraku, katakan kepada mereka, aku pergi kepada Tuhanku dan Tuhanmu. Jelas kok itu. Itu jelas, Bang. Makanya saya katakan, kok ada nabi, ada rasul dikutuk. Sementara Yesus itu diceritakan, dia adalah orang suci, orang yang dimuliakan sebelum dunia ada, orang yang dikasihi, kok dikutuk? Atau jangan-jangan Al-Quran betul dengan mengatakan Nabi Isa tidak disalibkan, tetapi yang disalibkan itu adalah orang yang diserupakan. Pas Yesus juga mengatakan, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadaku, kepada kalian memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Diserupakan. Nabi Isa diserupakan. Yesus mengatakan, penyesat datang memakai namaku dan berkata, akulah Mesias. Disandingkan begini, berarti penyesat ini diserupakan dengan Nabi Isa alaihissalam. Berarti ada penyesat yang memakai nama Yesus. Ada penyesat yang memakai nama Yesus. Dan coba Anda baca di dalam Markus 16 nomor 12, apa katanya? Dan Yesus menampakkan diri kepada kedua muridnya dalam rupa yang lain.
Berarti yang keluar dari kubur itu sudah bukan Yesus. Kenapa? Karena sudah bukan rupa Yesus, tapi rupa lain. Kalau rupa lain, dari mana pengarang Markus mengatakan itu Yesus, padahal rupanya rupa lain? Makasih sahabatku. Dari mana coba? Dari mana ilmunya? Makanya tidak ada satupun orang. Silakan. Oke, siap. Salut juga saya sama abang bisa memahami ayat Alkitab ya. Oke, mantap. Bahasa Saya Indonesia. juga bangga kalau salut juga sama abang. Saya bangga kalau abang sudah memahami isi Alkitab ya, sudah memahami ayat-ayatnya. Ya, enggak apa-apa, bagus tuh. Gini aja bang. Nah, mungkin saya kurang fokus juga bang, kurang fokus untuk menanggapi ataupun mempertanyakan. Gini aja bang, cari lagi lah yang agak khusus agama Kristen yang naik ke atas lagi. Saya kurang fokus. Baik, Oke, saudara. pokoknya gini bang. Pokoknya bang, saya bangga sama abang Salut karena abang sudah memahami Alkitab atau ayat Alkitab. Itu aja. Ya, makasih sama-sama Bang. Oke, minta turun dulu ya. Siap. Anda nggak paham ya bang? Atau sama paham? Udah terguncang ya bang ya, ya Allah. Turun lagi ya. Siap, Oke, siap. terguncang bang ya. Banyak belajar bang. Oke. Mantap. Ya Allah, luar biasa gurunda kita ini. Tidak bisa lagi berkata apa-apa ya. Pak Guru Ki, Hanya- apa ajar Ki? Sudah TKO. Oke, silakan. Ya, pas- Kita belum Ya, sampai pasti. kepada dalil bahwa yang bangkit itu adalah penyesat menurut orang yang punya wewenang, punya kredibilitas untuk mengatakan itu pada saat itu. Jadi bukan kita yang mengatakan. Kalau Al-Quran kan jelas, fa innaka rajim. Iblis itu sesungguhnya adalah yang terkutuk, kan gitu. Nah, jadi yang terkutuk ini adalah iblis kalau dalam Al-Quran. Lalu kemudian kalau di dalam kitabnya Yahudi juga adalah iblis yang terkutuk. Kejadian berapa itu? Kejadian 3 nomor 14, 3. nomor 16 ya. Itu jelas, dan kita lihat pengakuan Yesus di dalam Matius 25 nomor 41, yang terkutuk itu juga dienyahkan ke dalam api neraka jahanam. Itu kata Yesus. Jadi menurut Yesus yang terkutuk itu ke neraka, menurut ajaran Nabi Musa yang terkutuk itu adalah iblis, menurut ajaran Nabi Muhammad yang terkutuk itu iblis, menurut ajaran Paulus yang terkutuk itu Tuhan. Jadi agak Berarti Tuhannya aneh. Paulus iblis. Kemungkinan kita bukan kita paku mati, itu yang tertulis di Bible. Ya ente syukran barakallahu fik. Terlepas dari benar tidaknya, ya kita lepas tangan, itu tertulis di Bible. Karena kita Muslim ini kan tidak bisa menerimanya sebagai firman Tuhan, dan juga tidak bisa menolaknya sebagai ilmu pengetahuan. Jadi ada hal yang harus kita ketahui. Jadi Bible ini bukan firman Tuhan. Kalau dalam kaidah Islam, meskipun saudara kita Kristen mengatakan ini firman Tuhan, tapi karena ini bukan kitab suci kita, maka kita terima ini sebagai ilmu pengetahuan. Tapi kita tidak menerimanya sebagai firman Tuhan. Kita tolak sebagai firman Tuhan, tetapi kita terima sebagai ilmu pengetahuan. Jangankan buku seperti ini yang dimuliakan, yang disucikan oleh saudara-saudara kita non-muslim, buku primbon saja masih kita pelajari. Bahkan buku-buku daftar menu juga kita pelajari. Bahkan catatan-catatan piutangnya Pak Bom-Bom pun masih bisa kita baca. Begitu saudara. Silakan kalau masih ada teman kita yang mau belajar atau mau tanya jawab. Teman-teman di bawah jangan terguncang ya. Ayolah multi. Berkalian teredukasi. Kita pun dapat ilmu semua. Ayo. Siapa itu di YouTube bilang sampo metal? Hah? Maksud lu apa? Hah? Rambut saya gitu maksudnya. Assalamualaikum Bang Zuma. Tep-tep saudara. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang. Maaf Kang Bang, mana, mau nanya Kang? Bang.
Saya Muslim. Kang? Kok ini Boleh gelap? nanya bang? Islam Bu, Bunda. Oh, Islam. Mau nanya apa, Bang? Ya. Ini lagi nunggu Oten ya? Oh ya dah di bawah aja. Iya, Bang. Ganggu juga. Saya turun aja. Ya. Makasih Bunda. Makasih Bang Apollo. Kalau ada pertanyaan di DM aja Bang. Kalau terkait Islam ada Ustadz kita di sini. Ustadz Miftah, Muhammad Miftah. Bisa di DM ke beliau. Kalau memang ada pertanyaan yang sangat penting dan harus dijawab terkait dengan Islam. Oh ya baik. Kasih. Ya, Assalamualaikum bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abdul Razak, Muslim pasti. Apa, Bang? Mau bagi waris? Assalamualaikum Gurunda. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akan mana ini, Bang? Ya cuman salam kenal, cuma menyimak aja dulu di bawah saya. Ya, Bang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo teman-teman. Mana Pastor Gigi? Kok Pastor Gigi? Pastor, ayo naik Pak Pastor. Host Akang, Kaira. Ayo teman-teman. Siapa yang keluar, makhluk apa yang keluar dari kubur? Silahkan naik, sampaikan. Ini kesempatan seperti yang ada di Bible saudara, Matius 28. Jadikan semua bangsa muridku. Murid atau apa, pengikut. Ayo teman-teman Kristen. Memang judul ini udah udah seminggu ya, hampir seminggu judul ini memang terguncang Kristen. Mana dia pastor, saudara pastor mana? Nggak ada, multi Pak Pastor. Ayo. Mana dia? Mana Manulang? Ayo teman-teman. Pak Pastor naik yuk. Mana dia? Pastornya pada gemeteran. Masya Allah ya. Nyimak di Komal Muslim itu kalau ada gurunda, aduh, catat ya teman-teman, catat. Itu bekal. Oh Muslim ya, oke. Ayo mana teman-teman Kristen? Jadi belum ada yang bisa membantah ini ya Bunda Rahmaya. Akang itu gelap gulit. Enggak kok. Bagus. Ya kan Ustaz. Iya, saya juga gelap. Nah, kalau on cam Oh, gelap kalau. sekarang bagus. Oh, harus tutup kamera ya. Ayo, Akang pancing otennya nih. Tuh gimana ya? Ya saya udah share ke beberapa debater Kristen juga, termasuk pendeta, cuma belum pada muncul mereka. Mungkin Nggak, Pak. ketakutan lihat tema ini. Siapa yang mau Yesus? Iya. Akang noise. Tadi dia hampir mau menyamakan ini narasinya dengan Nabi Isa. Oh nggak bisa itu. Jadi pengennya itu Nabi Isa itu Yesus, mereka itu. Tapi sebenarnya kalau mereka dudukkan perkaranya dengan tepat, sebenarnya yang mereka tuliskan di dalam Bible mereka itu dengan nama Yesus itu Nabi Isa.
Itu Nabi Isa. Kan memang yang datang di tengah kaumnya Bani Israel kan memang Nabi Isa. Cerita tentang Nabi Isa yang kemudian menjadi pengabaran di tengah-tengah masyarakat Yahudi kala itu, inilah yang sampai kepada penulis-penulis melalui kesaksian-kesaksian. Tapi karena mereka menulisnya dalam bahasa Yunani, maka ditulisnya Isaus. Coba nama pertama yang muncul di original teks itu kan Isaus. Isau, bahasa Aram. Os, karena dia dikirim surat-surat ini untuk non-Yahudi. Maka tertulis Isaus. Nanti di Indonesia baru diganti menjadi Yesus. Kalau di Barat, Yesus. Di sini, Yesus. Original teksnya Isaus. Berasal dari kata Iso. Isa. Yesua. Nah itu dia. Jadi memang Nabi Isa ini yang melakukan sebagai aktor di situ. Sebagai Nabi. Sebagai Nabi di sana. Nah ceritanya simpang siur. Ceritanya kemudian yang ada di tengah-tengah masyarakat. Kejadian peristiwa-peristiwa yang terjadi. Nabi Isa membangkitkan orang mati. Dan seterusnya, itu sampai kepada mereka cerita itu. Nah ada yang menulis, maka kesaksian-kesaksian orang ini dikumpul. Nah yang tertulis adalah Yesus. Makanya pertama mereka masuk ke Indonesia, itulah juga sebabnya mereka menggunakan nama Isa alaihissalam, Isa al-Masih. Begitu. Nah sekarang baru mereka sok gengsi. Oh, bukan Nabi Isa, Yesus itu bukan Nabi Isa. Nah, itu mah sekarang. Kalau dulu pertama ke Indonesia bilangnya Isa Al-Masih. Gitu. Bahkan gereja-gereja itu masih banyak yang mengatasnamakan Isa Al-Masih. Itu jejak sejarah yang tidak bisa mereka hilangkan. Kecuali dirubah, gerejanya dibongkar namanya baru tulis Yesus Kristus. Tapi tetap aja. Kenapa? Karena Bible tertua masih menyesahkan nama Nabi Isa Al-Masih di situ. Jadi tidak bisa kemudian mereka menyembunyikan identitas pengakuan secara tidak sadar. Begitu abangku dan teman-teman yang lain. Pasti Gurunda yang dia pikir yang dia tuhankan Yesus anak Maria yang orang Yahudi ini ya. Yang itu yang dia pikir ya, yang mati. Padahal aduh, Kristus palsu kawan. Kita sapa Yuda. Selamat malam saudara Yuda, Kristen Muslim. Muslim, Mbak. Silakan apa yang disampaikan Bang? Iya, saya senang kalau Bang Zuma dakwanya itu pakai Al-Maidah yang Allah nanyain Yesus kenapa itu apa? Apakah Oke, Bang. kamu menyuruh ini menuhankan aku? Iya. Itu kayaknya lebih ngena deh, Bang, kalau pakai itu, Bang. Ya, Benda orang-orang mereka Kristen menolak, itu. mereka menolak Al-Quran Bang. Bibelnya aja dia nggak terima. Enggak, percakapan di Al-Maidah. Oke Bang, ini udah ada oteng, udah oteng nih. Kita Oh, mau iya, iya. diskusi Bang. Izin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mohon maaf Bang. Manulang Kristen. Manre, habis itu joka-joka, kita pergi ke Arab untuk cium batu. Wih, sabar, Baru joka-joka, pergi. sabar saudara, dinginkan dulu babinya, baru kau makan. Itulah kau kepanasan, sabar. Jangan makan babi panas-panas. Ayo Bang, diskusi yang bagus, ayo. Manre dulu, baru joka-joka ke Arab untuk cium batu. Aduh, gimana ini Gurunda kalau begini? Biar. Dia siapa yang turunin? Padahal bisa loh kita diskusi baik-baik. Siapa yang nyembah batu kan gitu Bang. Bisa itu. Kita buktikan Anda atau saya yang nyembah batu kan gitu ya. Moderator jangan diturunin, itu bukti ajaran kasih Kristen. Mana? Naik lagi Bang. Biar kita mute, kita mainkan. Manulang, jangan lo emosi.
Kalau kau memang jago debat Juma, berani dulu kau debat di forum-forum yang lain. Jangan di kandangmu aja kau berani. Longor. Kalau cuma jago kan Udah ditantang semua pendetamu, Bang. tantang apa? Mana pernah Bang, sudah ditantang, diumumkan secara Biar sama Bunda Rahmat biar biar seru. kandangmu doang. Jago kandang namanya itu. Itulah Uclim. Jago Jangan kandang. Jangan begitu abangku, ndak boleh kayak Kalau di gitu. kandangnya Saya di mana basis kalian yang saya tidak datang? Saya datang kok. Di mana basis kalian saya tidak datang? Di mana basisnya kalian saya tidak datang? Kan saya datang. kandang. Saya jangankan online, saya offline aja saya datang kok. Di basis kalian Tak pernah kau ditembak lagi. Cuman di kandangmu doang kau berani. enggak lah. Alah. Makanya kau dikatakan sapam bekas sapam kau, longormu itu. Kalau mungkin kita Jangan di-mute, diturunkan kalau mau di-mute. itu Ngapain kita dengarkan sepotong-sepotong? Allah Biarkan dia celoteh. Ya, biarkan jangan di-mute Bunda Rahmat biarin. Apa sih? Hah? Allah macam apa itu? Kalau ada orang tersesat malah disesatkan, diutus lagi setan-setan. Hah? Kutanya dulu kau, Allah macam apa itu? Orang udah tersesat malah disesatkan sama Allahmu itu. Kita diskusi Bang, boleh nggak kita diskusi? Enggak, coba dulu pikir dulu. Kalau ada orang tersesat malah disesatkan Allahmu itu, Allah macam apa itu? Coba, kutanya dulu kau. Hah? Jadi orang yang Allah sesat. macam apa itu? Jadi orang yang Kalau ada sesat. orang tersesat malah disesatkan apamu? Apa Allahmu itu? Allah macam Nih emosi dia teman-teman, emosi dia. Emosi. Nalarmu itu Emosi. bikin makanya jangan di kandangmu doang kau Emosi itu berkuar-kuar. abangku, emosi Bukan masalah itu emosi. bentuk daripada Bukan kekalahan. emosi kawan, bukan. Tadi Itu emosi dia, emosi. Allah itu, macam apa emosi. itu? Kalau orang tersesat malah disesatkan Emosi. sama Allahmu, malah dikirim lagi, Emosi. malah diutus lagi setan. Allah macam apa itu? Hah? Makanya kau jangan di kandangmu ruang kau berkuar-kuar, di room lain dulu kau berani dulu kau tengok dulu. Jangan cuma di kandangmu ruang kau berani berkuar-kuar. Bahas dulu kitab sucimu itu. Udah benar apa tidak? Itu maksudnya. Jangan membahas kitab orang lain kau pintar. Emosi nih Bukan emosi. Terus apa Dan? Kenapa nggak mau diskusi? Mau kita Aku ganti? diskusi sama mamu. Allahmu itu udah orang tersesat malah kau disesatkan Allahmu. Kita bahas itu. Siapakah Tuhan yang penyesat? Mau nggak? Ya Allahmu lah orang tersesat malah disesatkan. Mau nggak Diutus kita lagi- diskusi dalil itu? Mau Diutus nggak? lagi setan-setan, nggak berguna diskusi sama kamu. Di tempat lain Oh lu ya, berani. ya udah kalau nggak berguna ngapain naik ke sini? Melampiaskan kemudian wujud Bukan, kekalahan saudara. Anda naik ke sini koar-koar, marah-marah, menghujat, menista. Bentuk bahwa Anda itu sudah kalah. Diajak diskusi, siapakah yang penyesat? Yesus Kristus atau Allah? Kan begitu. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku. Penyesatnya memakai nama Yesus. Sekarang siapa penyembah Yesus? Kan Anda, bukan saya. Ya kan? Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku. Siapa namaku? Allah, bukan Yesus. Jadi penyesatnya siapa namanya? Yesus. Sekarang siapa pengikut Yesus? Kan Anda. Siapa sekarang yang menyembah penyesat? Kan Anda. Karena menurut Yesus, nama penyesat itu Yesus. Sekarang siapa yang menyembah Yesus? Ya Anda. Berarti Anda menyembah penyesat. Dia yang nyembah penyesat. Emosi. Pret. Naik ke sini dong. Ajak pendetanya ke sini. Gak usah menghujat, gak usah menista. Gak usah menghujat, gak usah menista. Karena kalau saya baca dalil di dalam kitab saudara, ya
Iblis-iblis itu diutus kepada nabi-nabi sehingga nabi-nabi itu berdosa. Mereka percaya kepada dusta gara-gara dikirim iblis kepada mereka. Banyak dalil-dalil begitu. 2 Tesalonika dalam kitab saudara itu rame. Tapi Anda sedang tidak ingin berdiskusi. Anda hanya ingin memamerkan, oh Bang Suma aku kalah. Setiap wakilku selalu kalah Bang Suma. Aku stres. Tidak pernah menang. Kalau berdiskusi denganmu tidak ada yang bisa menang samamu Bang Suma. Aku stres. Sisingkan aku naik. Aku ingin maki-maki kamu. Ya jadi aku kasih ruang 1 menit, 2 menit, 3 menit untuk melampiaskan rasa kekecewaan terhadap semua wakil-wakilnya yang naik ke sini. Gitu Bang, ya. Jadi jangan emosi. Kalau sudah mau diskusi silakan naik ke sini. Yang penting sudah tidak emosi lagi, sudah puas melampiaskan kekalahannya, ya. Karena dengan cara seperti yang Anda lakukan itu tadi, itu seperti ular yang melilit gergaji. Karena benci kepada gergaji, dia lilit semakin dia lilit gergajinya, semakin putus-putus badannya ular itu. Semakin Anda emosi, semakin akan nampak kemudian kekalahan Anda, kan gitu. Semakin Anda memperlihatkan emosinya Anda, ya semakin nampak kekalahan gitu. Ya kan? Orang yang kalah lalu emosi itu seperti ular yang melilit gergaji. Semakin dia merasakan sakit badannya melilit gergaji itu, semakin dia kencangkan, dia lilit. Akhirnya dia tidak sadar kalau badannya sudah putus-putus. Meninggoy gara-gara emosinya sendiri. Sampai dia mati dia nggak sadar apa yang membuat saya mati nih. Karena kebencian, emosi. Nah itulah. Itu filosofinya itu orang yang emosi karena kalah seperti ular yang melilit gergaji. Semakin jengkel, semakin emosi, semakin meluap-luap emosinya, semakin kencang dia lilit, kemudian gergaji ya putus sendiri badannya. Mati dengan emosinya sendiri. Nah, tadi teman kita itu sudah di rumahnya tuh melempar pancing semua itu istrinya, "Pak, minum." "Ah, nggak ada minum." Anaknya minta uang jajan besok Bang, aku, "Wah, pergi sana, nggak ada uang jajan." Emosi dia, emosi sendiri, ngamuk sendiri. Garega, Muslim Kristen. Garega. Garage. Garage. Aduh, Muslim. Ayo silakan buat teman-teman yang Kristen silakan. Ini kesempatan baik ya. Seharusnya ini. Ya itulah sisa-sisa Kristen ya. Adapun Kristen sisanya itu yang kesurupan-kesurupan kayak tadi tuh loh. Kok mau diskusi dengan baik? Padahal nggak ada yang maksa dia untuk bersyahadat kan, cuma diskusi sini. Apa kau kalian marah-marah panas? Ayo, Akang, mana Akang? Kayak kok? Di sini noise Bun, di sini noise Bun. Nggak ada gambarnya, gelap gulita.
Nah, kan begitu ada gambar bagus. Ayo teman, Manulang. Oh ini kebanyakan makan tulang kali kau. Ayo Kang, suaranya menggelegar supaya Oten tuh. Aku minum teh. Ini netizen tahu kalau aku lagi makan, lagi ngunyah. Lanjut. Ayo teman-teman Oten yang mau diskusi silahkan ya, naik ke atas silahkan. Kadang kalian itu menyamakan Yesus dengan Nabi Isa, kadang tidak mau disamakan. Aduh, kayak mana kalian ini? Memang kadang Herman kita ya, nama mereka itu. Ini padahal 5 slot buat Oten loh, biar naik semua Otennya. 5 slot buat Oten ini. Silakan Oten naik sini. 55 ajak pendeta kalian atau si Bom Bom ajak. Sambil ngechat teman-teman, nunggu Oten sambil ngechat. Guru saya juga lagi ngechat juga. Oke, silakan kalau sudah ada yang bisa berdiskusi, kita akan pelan-pelan mengajarkan bahwa menurut orang-orang pada zaman itu yang keluar dari kubur itu adalah penyesat. Saya belum keluarkan datanya karena belum ada saya rasa non-muslim yang kuat untuk menahan serangan saya dari aspek itu. Kalau yang kayak tadi itu kan orang cuman stres karena kalah. Dia itu stresnya sebenarnya sama pendetanya Gurunda. Gak ada satupun pendetanya yang berani debat dengan Gurunda. Jadi dilampiaskannya di sini ke Gurunda pada ke Kayaknya sih begitu. Capek-capek habis bayar perpuluhan tapi pendetanya dodol, nggak ada yang berani diskusi. Kayak kasus kawan kita dulu yang sudah mualaf, siapa namanya yang perempuan? Kakaknya yoga. Oh, Olan. Kakaknya yoga. Bayar ratusan juta gitu. Iya betul. Habis duitnya. Ada 25 pendeta dibayarnya. Ternyata termasuk si mata pisau juga sama si Cepe dibayar sama si Olan. Gak ada yang mampu itu. Udah habis hampir 200 jutaan itu si Olan bayar pendeta. Ternyata pendetanya botol semuanya, gak ada yang berani debat sama Bang Juma. Ada yang naik dulu ya, debat sama Bang Juma. Baru juga berapa ronde udah kabur itu pendetanya. Naiklah si Olan caci maki pendeta itu. Iya. Dia bilang, tolak kau ini. Udah sulah, turun katanya, turun. Karena dia melihat petinjunya udah kalah, ronde pertama udah KO. Olan suruh turun. Ambruk duluan. Mana ini Otennya ini, Kang? Iya. Ayo teman-teman Oten, silakan naik lagi teman-teman Oten. Buat moderator silakan naikin Oten-Otennya ya, dinaikin Oten-Otennya yang mau diskusi. Yang muslim ditahan dulu ya, jangan dulu minta naik. Ini 5 slot buat Oten nih, 5 slot buat Oten. Ayo. Bang Handi, sini naik Bang Handi. Yuk, dibantu di-share-share ke Oten-Oten ya, teman-teman ya. Oten ini jadi CCTV sambil bernarasi dulu ya. Siap. Silakan. Siap. Silakan, Kang. Ya. Gus Miftah. Ini mereka ini pengennya menyamakan Nabi Isa dengan nyimak sambil makan, Kang. Siap, Gurunda siap. Yuk, mungkin Gus Miftah mau kajian dulu sejenak sambil nunggu Oten. Kenapa mereka ini menyamakan Nabi Isa dengan Yesus? Padahal sejarahnya berbeda. Nabi Isa itu dimuliakan dan Yesus itu sangat dihinakan di mereka, Gus Miftah. Susah juga ya ini nyari Oten ya, korek dari tadi. Ada Ustaz, tapi mereka yang dibawa ini hadir di Komal kita ini untuk belajar.
Alhamdulillah, Betul, betul. pesan kita di TikTok ini itu tersampaikan kepada mereka, melahirkan keadaan di mana mereka itu penasaran gitu. Nah, rasa penasaran itu menghantarkan mereka datang ke komal-komal kita, dan setelah mendengarkan komal-komal kita itu, dia berharap ada dari Oten yang naik yang bisa menjelaskan. Tapi ternyata ya bukan malah menjelaskan. Yang pertama tadi kan keok, yang kedua naik itu ngamuk, memperlihatkan sisi kekalahannya gitu. Jadi yang di bawah ini gonjang semua ini. Oh, gimana ini? Yang tadi keok, yang sekarang ini malah emosi gitu karena kalah. Gitu. Jadi kalau misalnya ada yang teman-teman kita Kristen yang ada di bawah itu, memang mereka nyimak untuk belajar. Temanya berat. Ketika Siapa kita yang- diskusi memang target kita bukan hanya lawan diskusi ya Bu Runda ya. Iya, betul. Nah, kita jadikan lawan diskusi kita itu sebagai sarana untuk menyampaikan ilmu yang ada. Semakin mereka bertanya, semakin banyak ilmu yang kita sampaikan kepada mereka. Cuman kalau sudah ada yang mau mengajak lari dari tema itu, biasa ujung-ujungnya penghujat, mau menghujat. Kenapa? Karena sudah dapat ilmu titipan dari luar, dia bawa ke sini, pertanyaan titipan. Gitu ahi. Silakan naik sedikit lagi, nanti akan saya bacakan dalilnya bahwa ternyata penyesat itulah yang bangkit menurut orang-orang atau tokoh-tokoh yang ada pada zaman itu. Kalau kemudian Yesus mengatakan angkatan jahat minta satu tanda, dan ternyata angkatan jahat ini tandanya adalah anak manusia keluar dari kubur, ternyata ada kaitannya. Orang-orang yang ada pada saat itu yang memiliki kemudian wewenang itu justru juga mengatakan bahwa yang keluar dari kubur itu adalah penyesat, dan itu tertulis di Bible. Nah, ini kita akan jelaskan nanti kalau sudah ada dari Kristen yang bisa. Oke, David. Selamat malam, saudara Kristen. David. Kok Kristen David? Apa kabur? Bang Handi, Assalamualaikum. Islam. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum wabarakatuh. warahmatullahi Waalaikumsalam. Saya Muslim, Bu. Samson Samson Jail. Samson Kristen. Samson. Salah pencet semua. Kenapa? Bagaimana kabar tak, Deng? Bang Handi, sehat? Alhamdulillah sehat. Ada saran ini Bang Juma kalau boleh nih ya. Soalnya ini beberapa hari topik ini dibahas kayaknya sepi peminat. Karena kalau ini jadi topik, mereka tidak bisa memberikan argumentasi yang membuat mereka tuh punya bahan leluasa untuk berbicara gitu. Artinya tidak ada jalan ngeles. Kalau topik ini mau jujur, ketahuan mau tidak jujur, tidak ada jalan untuk tidak jujur gitu. Kalau jujur terbuka semua, tidak jujur tidak ada jalan untuk tidak jujur, gitu loh. Jadi memang ini topik agak sulit, makanya sepi peminat gitu Bang Jawa. Saran saya Ganti. bisa nggak jualan ini ditutup dulu, ganti yang mungkin Boleh. agak sedikit yang umum lah kan gitu ya. Iya, Ya kurang lebih begitulah saran saya. silakan. Nubuat Imam Kayafas, nubuat tentang Yesus. Nah, gitu aja. Nah, itu bagus tuh. Nah, itu nanti naik semua itu kelas-kelas ini.
plasteri dengan semangatnya. Mudah-mudahan ya. Kur, Ten. Kur, semangat. Mantap, Bang. Semangat mini guru ndaka. Memang dia imani Yesus itu ada nubuatannya toh. Berlomba-lomba mau kau naik. Oh itu malah dia bilang si Teddy bilang pret naik buku Teddy Tuhan bukan dinubuatkan Aduh pripat gak bisa dijambak. Naiklah teman Kristen ya. Nubuat Yesus. Lidahnya kalau dibawa ke pembantaian. Ah itu kan dia sering angkat tuh. Jadi tapi kalau kita lari ke Yohanes 11 persepakatan. Nubuatan Kayapas. Gak mau dinaikkan, dia nggak bisa dijambak. Si Teddy ini, malu-malu kucing. Padahal Tapi judulnya ini loh udah Pak Joma, aneh ini nama Yesus ini gitu, karena di Yudaism sendiri itu ya, atau di kawasan sana lah, tidak ada tuh nama orang-orang di situ berairan es. Ya kok tiba-tiba ini ada bernama Yesus gitu. Maksudnya ini terpola dari mana? Terinspirasi apa gitu loh. Sehingga tadinya namanya Isa Al-Masih lah gitu ya, Yesua Al-Masih lah gitu ya. Kenapa kok berubah menjadi Yesus? Ini juga sering saya pikir-pikir kenapa ya gitu ya. Nama orang diganti gitu, ke barat-baratan gitu. Ya mungkin supaya cepat laris. Karena dewa mungkin berpikir sama seperti Paulus kan, yang kisah para Rasul 17 itu. Yang KPR 17. Bagaimana ketika Paulus datang ke sana, dianggap dewa, Hermes, ada Zeus. Ya makanya ketika berbicara mengenai orang sakti mereka separuh dewa ya harus sesuai dengan keinginan mereka, kegemaran mereka, tradisi mereka, orang-orang penyembah dewa-dewa yang ada di Athena gitu. Begitu juga di Roma. Gitu Bang Hendi. Maka lahirlah nama itu. Nama Yesus ini. Padahal orang-orang Aramaik, penutur bahasa Aram, ya tidak mungkin memakaikan nama anaknya dengan nama penjajah kan. Kecuali mereka yang mendapatkan posisi strategis dari penjajah sebagai tangan kanannya untuk menindas bangsa sendiri. Begitu. Iso, Yesus, Isus. Menurut saya ini terafiliasi dengan bahasa PB-nya sendiri, dengan bahasa Yunani Bang Joma. Terdoktrin di situ dia. Ya bahasa Yunaninya kan Theos, Kurios, Apostolos. Kan gitu ya? Iya. Betul. Penulisnya juga kan Paulus, Lukas, Markus, Matius, gitu loh. Kecuali Yohanes, semua loh penulisnya. Yohanes Zebedi. Ada maksudnya saya gini loh benda, ini faktor kesengajaan apa kebetulan ya? Yesus, maaf ya teman-temannya, ini fakta loh. Yesus Tuhan mereka. Penulisnya Lukas, Matius, Markus, Yohanes, Paulus. Itu berakhiran semua loh.
Ada yang tidak, tetapi tidak dipakai. Barnabas. Bukan Barnabas, Immanuel. Oh iya, Immanuel. Kan malaikatnya datang suruh panggil Immanuel, tapi tidak dipanggil toh. Tapi kalau kita lihat tuh ya, yang mereka paling iman, yang mereka iman itu Yohanes 1 nomor 1. Ini kan bukan Yohanes Pembaptis. Ini kan Yohanes ya karangan lah ya, tapi ini mereka nggak paham siapa sih ini. Yohanes siapa ini yang di sini nih, Yohanes 1 nomor 1. Yohanes Zebedius itu kan tidak mengenal apa ya, beda jauh usianya dari Yesus. Kok bisa dia tahu itu pada mulanya? Pada mulanya. Mereka nggak berpikir ke situ. Jangan dia pikir Yohanes Pembaptis ini yang di nomor 1, Yohanes 1 nomor 1. Itu bukan ini ya teman-teman. Entahlah kalian tuh nggak mau belajar. Belajar tuh tahu. Tapi peristiwa itu Gurunda tidak ada. Semua penulis menulis bahwa semua murid-murid kabur, melarikan diri. Jadi konsep tentang penyaliban ini hanya karangan belaka. Karangan yang diada-adakan gitu loh. Siapa saksinya yo? Semua melarikan diri. Tapi apapun itu Bunda Rama, teman-teman semua, kita harus toleran, kita harus menghormati keyakinan masing-masing gitu ya. Jadi arena diskusi ini itu bukan untuk mempermalukan seseorang, bukan untuk menyinggung iman seseorang, tapi diskusi akademik berdasarkan data tanpa adanya hujatan kan gitu. Nah itu, karena dengan demikian itu pasti ada orang akan menerima dengan baik kalau berdasarkan data kajian akademik gitu ya. Itu sih. Tapi selama ini kan ya banyak juga sih yang panjang bicaranya, datanya tidak ada gitu. Betul. Marendeng, saudara, selamat Ya. malam. Malam. Kristen kan? Iya, Kristen. Silakan, semangat bang. Oh iya. Boleh saya bertanya? Ditanya agama Anda apa dulu? Kristen, Iya, Kristen. Kristen. Silakan. Saya mau tanya ini bang, ada satu apa arti alif lamin? Apa artinya alif lamin ya bang? Ustaz Nifta bisa jawab itu. Akhi. Masya Allah, ada guru dah. Lanjut, enggak apa-apa. Saya lagi nunggu menu makan malam. Gini Bang Marendek, itu ya, jadi alif lam mim itu tidak ada artinya. Itu yang disebut dengan ayat mutasyabihat atau ayat munqati, artinya yang terputus-putus huruf gini ya, analoginya. Kalau huruf A itu ada artinya enggak? Huruf A ada. Ya, huruf A apa artinya? Enggak ada kan? Itu jadi makanya kan disebut dengan huruf. Alif lam mim adalah huruf-huruf yang terputus. Yang namanya huruf kan enggak ada artinya. A, B, C. Itu analoginya sederhana. Jadi yang tahu hanya Allah Subhanahu wa taala gitu, saudaraku. Gampang kan? Tidak, cuma saya mau tanya apa arti dari alif lam. Iya, cuma itu. Iya, yang tahu artinya itu hanya Allah. Yang tahu itu hanya pencipta. Yang tahu itu yang hanya yang berfirman itu. Maka disebutnya kan ketika membacanya juga kan huruf. Alif lam mim gitu, yang disebutnya juga huruf, namanya huruf. Enggak ada arti ya. Itu sama dengan itu sama dengan abjad A B C D. Betul. Nah, kalau kita di Islam tuh
Huruf hijaiyah. Huruf hijaiyah. Huruf hijaiyah. Alif, ba, ta, sa itu gitu bang. Hanya abjad. Bang, itu nubuatan di Bibelmu tentang Yesus itu kok imani apa enggak? Yesus penuh nubuatan. Dinubuatkan untuk mati menebus dosa gitu. Ya. Bang. Terus Silakan Gurunda. Ini saya kayaknya bagus ini anak ini. Baik. Tunggu ya, sabar. Ini pertanyaan sudah sering kita temukan dari sejak Facebook. Huruf-huruf atau ayat-ayat mutasyabihat di dalam Al-Quranul Karim. Kalau kita melihat apa yang diterangkan di dalam Al-Quranul Karim surah Ali Imran, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di sana, di mana penjelasan Allah ini justru sebagai bukti kebenaran kalau Al-Quran itu benar-benar adalah firman Allah. Kita lihat apa yang dikatakan oleh Allah di sana. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi ansala 'alaikal kitaba minhu ayatun muhkamat hunna ummul kitab wa ukharu mutasyabihat. Fa'ammal ladzina fi qulubihim zawgun wa yattabi'una ma tasyabah minhu ibtigha'al fitnah wa ibtigha'a ta'wili wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Jadi ayat itu menerangkan begini. Dialah Allah yang menurunkan Al-Quranul Karim kepadamu wahai Nabi Muhammad. Di antara isi Al-Quran itu ada ayat-ayat yang muhkamat. Itulah pokok-pokok isi Al-Quran itu sendiri. Dan yang lain adalah mutasyabihat. Adapun orang-orang yang dalam hatinya ada kecenderungan kepada kesesatan, mereka mengikuti ayat-ayat mutasyabihat untuk menimbulkan fitnah, kekacauan dan keraguan, dan mencari-cari arti daripada huruf atau ayat mutasyabihat. Padahal kata Allah, tidak ada yang mengetahui isinya kecuali Allah. Tidak ada yang mengerti makna, tidak ada yang mengerti isi daripada ayat tersebut kecuali Allah. Nah, sekiranya ada orang yang mampu mengetahui arti atau takwil daripada alif lam atau yasin, artinya Al-Quran itu gugur. Ternyata Al-Quran itu tidak benar. Sementara Al-Quran mengatakan tidak akan ada yang tahu illallah, kecuali hanya Allah. Ini sudah 1400 tahun silam. Masa sih kalau itu bukan firman Allah dan bukan tantangan Allah, kok iya selama 1400 tahun tidak ada orang yang bisa memecahkan rahasia huruf tersebut? Ya jelas tak akan pernah bisa. Karena kata Allah, "Ma ya'lamu ta'wilahu illallah." Tidak ada yang tahu kecuali aku, kecuali Allah. Maka mau diotak-atik, diusahakan untuk kita cari, tidak akan pernah ada sampai kiamat. Hanya aku, kata Allah, hanya aku yang mengetahui takwil daripada ayatku itu. Itulah bukti tantangan. Wahai orang-orang Arab yang pandai kemudian syair-syair yang menyusun huruf-huruf Arab, silakan Anda kalahkan Al-Quranku, Anda kalahkan ayatku. Nih, aku tunjukkan ayat-ayat mutasyabihat. Jika ada di antara kalian yang mampu mengetahui isi kandungannya, berarti Al-Quran ini bohong. Sampai hari ini kekuatan dari manapun, ahli bahasa manapun, tidak akan pernah bisa tahu makna daripada ayat-ayat mutasyabihat itu. Nah, itu diturunkan oleh Allah sebagai tantangan, supaya orang tahu bahwa meskipun kamu pandai bahasa Arab, kamu bisa ejaan-ejaan huruf-huruf Arab, tapi ketika berbicara mengenai kalamullah, bahasa boleh sama, tapi kandungannya tidak sama. Aku kasih kamu huruf-huruf, silakan kau artikan, silakan kau maknai, silakan kau takwil, kalau kau bisa. Apa kata Allah? Tidak akan pernah ada yang sanggup. Sampai hari ini terbukti
tidak ada yang sanggup. Nah, muncul pertanyaan, apakah kemudian ketika ayat mutasyabihat ini tidak diketahui oleh manusia, membuat kemudian ajaran Islam itu kurang? Tidak. Tapi kan kita nggak tahu maksudnya ayat itu, sehingga ajaran Al-Quran itu masih kurang karena tidak mengulas isi apa yang terkandung di dalamnya, sehingga umat Islam itu tidak sanggup untuk melaksanakan, mempraktikkan isi ayat itu. Kenapa? Karena mereka tidak tahu artinya. Salah. Justru ayat mutasyabihat itu sebagai penyempurna, dengan tidak diketahuinya takwil, isi makna kandungan yang ada di dalamnya mencerminkan kesempurnaan Islam sebagai ajaran Allah, bahwa seindah, sekuat, sehebat, secerdas, sepintar apapun manusia, dia tidak akan pernah bisa selevel pengetahuannya dengan Allah. Bukti huruf-huruf ini, tak ada manusia pun yang tahu, tak ada satupun manusia yang bisa tahu. Bukti bahwa pengetahuan Allah di atas pengetahuan manusia sepintar apapun. Kalau kita lihat di dalam sebuah dalil, apa yang tertulis di dalam Kejadian 1 nomor 8, di situ ada huruf V dalam ejaan Ibrani dengan nikut yang jelas. Dikatakan kara Elohim rakia samayim haya ereb haya boker yomi saine kara Elohim V. Ini V tidak ada manusia Yahudi satupun yang tahu artinya. Itu ada dalam bahasa original teks Kejadian 1 nomor 8 kalau nggak salah. Artinya bahwa ya, jangankan Al-Quranul Karim, kitabnya Yahudi pun ada satu huruf di sana yang tidak bisa dimaknai oleh orang-orang Yahudi. Kara Elohim rakia samayim haya ereb haya boker yome sainei kara ilahim fi ilahim fi. Kata fi ini tidak bisa dimaknai oleh siapapun. Orang-orang Yahudi, orang-orang Farisi, ahli kitab Tanakh pun tak sanggup untuk maknai. Artinya jangankan Al-Quranul Karim, kitab mereka saudara kita Yahudi pun ada yang tidak terpecahkan rahasianya sampai hari ini. Berbeda dengan perjanjian baru. Kalau perjanjian baru, karena saya yakin bukan firman Tuhan, coba kita lihat di dalam Wahyu 19 nomor 12, tertulis suatu nama yang tidak diketahui oleh siapapun kecuali oleh dia sendiri. Padahal ini adalah sesuatu trik. Kalau Anda lihat di dalam Wahyu perjanjian baru, di situ dituliskan ada tertulis suatu nama, di mana nama itu tidak ada yang mengetahuinya kecuali dia sendiri. Wahyu 19 nomor 12. Tapi coba Anda lirik nomor 16-nya. Nama yang dimaksud di situ adalah Basileus, Basilaus, Korios, Epikorios. Jubah dan pahanya tertulis Raja segala raja. Pecah deh. Tadi katanya nggak ada yang bisa tahu kecuali dia sendiri. Ternyata kita seluruh Indonesia bisa baca juga makna daripada tulisan itu, yaitu Raja segala raja, Basileus, Basilaus, Korios, Epikurios. Kalau Al-Quran mengatakan tak ada satupun yang bisa mengetahui maknanya. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Warrasikhun, tak akan pernah bisa fil ilmi yaquluna amanna bih. Kullu min indi rabbina wa ma yazakkaru illa ulul albab. Hanya Allah yang tahu. Tidak ada yang kemudian dapat mengambil pelajaran kecuali ulul albab. Nah, di sini Al-Quran menjelaskan tak ada orang yang bisa tahu makna daripada itu. Huruf itu, kata itu, tak ada yang bisa tahu kecuali Allah. Ikut-ikutan kitab Wahyu. Wahyu 19:12 juga mau ikut-ikutan. Apa katanya? Tak ada suatu nama yang tak ada seorang pun yang bisa tahu kecuali dia sendiri. Masa sih? Begitu kita baca nomor 16-nya, nama itu tertulis Raja segala raja, Basileus, Basilaus, Korios, Epikurios. Ternyata nama itu semua orang tahu. Katanya tak ada yang tahu kecuali dia sendiri. Bang Suma pun tahu Basileus, Basilaus, Korios, Epikurios. Ya Bang Suma juga tahu. Ternyata raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Saya kira begitu saudaraku. Marendeng, Lauki, Mabela, Nakandep,
anakan de asu bolong polok. Nah, lanjut. Masya Allah. Ya mungkin itu saja yang saya pertanyakan Bang. Karena Oke, saudaraku, makasih sama-sama ya. Selamat belajar dan tetap semangat untuk mencari kebenaran. udah siap Bang. Cuma satu doang. Belajar lagi Bang Marending, belajar lagi silakan. Masa cuma satu? Tapi gue pernah baca Daniel 5:25 Bang Juma. Gue bingung tuh artinya apa tuh ya? Daniel berapa? Daniel 5:25. Daniel 5:25. Iya. Yang terkait dengan ini timbang. Bukan, maka inilah tulisan yang tertulis itu. Mene tekel uparsin. Maksudnya apa tuh? Menai tekel uparsin. Apa maksudnya itu Bang Andi? Kalau mene itu kan artinya apa ya? Mene menyek mungkin. Kalau bahasa Jawa kesini kalau bahasa Jawa itu kalau Jawa Pak Bang. Mene mari kemari. Kalau bahasa Jawa bahasa Indramayu. Bahasa Jawa itu Mene. Apa artinya itu ya? Tekail uparsin. Ketimbang. Tekel atau ketimbang. Kalau uparsin itu artinya dipecah. Aku nggak tahu kalau yang lain. Kalau mene tekel uparsin itu ketimbang dipecah. Maksudnya ketimbang itu apa ya? Udahlah jangan dibahas karena memang Lagian Bang Andi kan. Tapi dapat aja itu Bang Andi itu dapat. Itu ada juga materi nih. lama itu. Ada juga nih. Banyak Yesaya 28:13. Yesaya 28:13. Berapa? Yesaya 28. Coba dibaca. Maka mereka akan mendengarkan firman Tuhan yang begini. Harus ini, harus itu, mesti begini, mesti begitu, tambah ini, tambah itu. Iya. Tambah bingung lah. Iya. Di 11 sama 13 itu ya Bang Andi ya. Iya. Kalau di perjanjian baru Matius 28:16 ada si Anu. Aduh, parah. Tapi yang bagus yang itu yang Daniel 5:25 itu. Karena dia kayak lagu India yang saya ciptakan dulu. Itu bahasa apa itu ya? Mirip-mirip bahasa India, lagu India yang saya ciptakan. Pernah aku ciptakan lagu India? Makanya itu pendeta itu jarang tuh mau nanya alif lam ha dan seterusnya itu kepada umat Islam. Boleh dia nanya, tapi dia harus menerima jawaban. Pernah dulu ada ya Banyuma yang dia nanya itu, terus ditanya balik. Jawabannya apa? Jawabannya apa yang jawabannya Banyuma yang dipakai. Tapi jawaban Banyuma itu dibantah dulu, hanya Allah yang tahu. Terus kemudian setelah ditanya mengenai apa yang ada di Bible, jawabannya hanya Tuhan yang tahu. Padahal dia nggak suka hanya Tuhan yang tahu itu loh. Tapi Gurunda, kalau kita buka dari teks originalnya kok itu dari bahasa Aramaik ya? Panggilan rapat gimana? Iya, memang betul. Ada panggilan rapat ini. Ada panggilan rapat di sini. Jam 10 belum. Jam 10. Oh, jam 10 belum hari ya. Ini ya. Ya. Ya ini ada semua katanya di. Ya lanjut dulu lah. Jam 10 ya. Jam 10. Tenang. Mas Aha, kemarin kamu belum selesai itu. Apa tuh? Mengenai apa itu Google yang kau tampilkan itu peta bahwa Nabi Adam itu lahirnya di mana, di Tibet ya? Di timurnya Tibet Bang. Timurnya Tibet. Iya. Masuk kawasan Asia itu ya? Asia Timur. Kan ada Asia Barat, Timur. Iya. Jadi Taman Eden itu berada di sana ya? Betul Bang. Makanya kan Nabi Muhammad itu bilang bergurulah sampai ke negeri Cina kan?
Nggak ada yang kayak gitu ah. Lah, kan ada itu tuh, sering dengar aku tuh. Hadis palsu itu, Bang. Hadis palsu itu. Iya, iya. Aku tadi mau nanya apa jadi lupa ya. Mene tekel eversin. Aduh lagi minum jadi kalau saya. Begini, aku begitu, sama saja. Lagunya bro. Coba Masa, lu pernah baca Daniel 5:25 nggak Masa? Iya tahu mene tekel uparsin itu. Iya kan artinya itu kan berbicara tentang raja terakhir dari Babilonia kan. Dikatakan apa namanya, barangkali amal ibadahmu sudah ditimbang dan tidak seimbang gitu loh. Kira-kira begitu. Diartikan dia. Gitu kan? Hebat juga nih Mas Aha ini. Iya. Ahli tafsir dia. Lumayan lah. Ya udah Bang, aku turun lagi, lupa tadi mau nanya. Ntar dulu saya baca dulu, ntar lu dengerin. Maka inilah tulisan yang tertulis itu, mene tekel uparsin. Itu bahasa apa itu, Mas Aha? Aku nggak tahu itu Bang. Mungkin. Oh. Kali kok ahli bahasa. Iya, yang pasti bukan bahasa Semitik ya. Soalnya kalau bahasa Semitik kan pasti siapa sih nama rajanya itu, Belsazar atau Bersazar ya? Itu harusnya ngerti. Cuman dia kan nggak ngerti ya. Nggak tahu Bang, nggak tahu. Oh nggak tahu bahasa itu tapi kok bisa artikan? Ya kan itu kan ya yang menerjemahkan itu kan siapa itu, Daniel ya kalau nggak salah ya. Justru ini nggak ada terjemahannya. Hah? Itu bahasa roh, Bang Handi. Ada terjemahan kok itu. Ada Bang. Tuh. Yang tahu itu luga. Ada Bang. Coba baca lagi di bawahnya deh. Ada kok itu. Benar Rama deh yang baca deh. Oh ya tadi itu pertanyaan. Daniel berapa itu Bang Masaha? 25. Daniel 5:25. Daniel 5:25. Kalau aku begini, maka inilah tulisan yang tertulis itu. Mene tekel ufarsin. Mene tekel ufarsin. Itu bahasa apa ya? Bahasa Rusia. Kalau di teks originalnya Aramaik gitu. Opas Ogi Kristen. Ogi ya. Waktu lontara itu, lontara Ogi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada pula yang bilang di bawah mantra. Gurunda, assalamualaikum. Bang Handi, Bunda Rama, semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, itu aja. Terima kasih diizinkan naik. Mudah-mudahan kasih di Gurunda, makanya izin naik. Bunda, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullah. Masya Allah ya, beliau hanya ingin menyapa Gurunda. SJ ya, Kristen saudara SJ ya. Ada lagi satu itu tadi, aku begini, aku begitu. Di mana lagi tadi Bang Handi? Di saya 28:13. 11 sama 13 sama ya. 10 sampai 13 deh. Iya. Kita baca lah ya. 10. Oh, ini sampai 13. Harus ini, harus itu. Mesti begini, mesti begitu. Tambah ini, tambah itu. Mama apa ini ya? Oh, bahasa asing. Bahasa apa kira-kira ya? Aku begini, aku begitu. Kata Bruri. Mungkin dia terinspirasi dari Bibelnya ya. Harus begini, engkau begitu. Sama saja. Itu mau beruri janganlah. Itu
abang yang tadi bagus pertanyaannya loh. Apa namanya? Apa itu? Iya kan, aku aja nanya ke Tuhan ya kan, siapa nama Tuhan sama lokasi Taman Eden tuh dikasih tahu. Masa udah 1400 tahun umat Muslim nanya alif lam mim apa artinya nggak Yang jadi masalah di kau, masaha. apa? Yesus tidak pernah menjanjikan keselamatan. Untuk Kristen nggak pernah. Kau aja yang klaim-klaim saudara ya. Yesus itu juru selamat bagi orang Israel. Nggak pernah kita temu data di Bible Yesus juru selamat bagi Kristen. Kau aja nih terlalu berangan-angan. Coba tunjuk data satu di mana Yesus mengatakan bahwa dia adalah juru selamat bagi Kristen. Coba kasih satu aja. Kalau nggak ada satu sepotong. Harus tersadar loh. Ayo. Jawab masalah. Yesus menjanjikan keselamatan bagi Kristen. Iya. Silakan. Iya, kalau Yesus untuk cuman Bani Israel ya kan, udah disalib nih, tapi cuman untuk Bani Israel. Pertanyaan saya, di mana Yesus berkata dia juru selamat bagi Kristen seperti keimananmu tuh? Imanmu kan gitu. Yesus adalah juru selamatmu. Sekarang mana konfirmasi dari Yesus? Dia juru selamat Kristen. Coba. Itu jadikanlah semua bangsa muridku. Pernyataan Yesus juru selamat untuk Kristen. Nggak ada di situ kata Kristen. Coba mana? Yesus berseru, berkata, bersabda bahwa dia juru selamat bagi Kristen. Atau data di Biblemu Yesus juru selamat bagi Kristen? Ya, Kristen itu kan murid-murid pertama Yesus, yang ke-12 murid Yesus. Saya tanya data Yesus juru selamat bagi Kristen. Kalau kita baca di Kisah Para Rasul ya, atau di Ibrani, kok aku lupa. Yesus juru selamat bagi orang Israel. Di Kisah Para Rasul coba. Bunda itu udah kamu di sana dulu. Itu dulu kau, karena kalau kau tengok kalau naik, aduh ngeyel kau minta ampun. Coba akalmu dulu ini kan bang. Cari tahu di Biblemu, Yesus tuh juru selamat bagi siapa sih? Aja klaim-klaim cloud, paling semata. Yesus itu bukan cuma buat orang Kristen, buat semua keturunan Adam. Bukan, saya nggak tanya tentang yang lain. Kau kan Kristen, saya ingin tahu. Karena kau mengatakan Yesus juru selamatmu. Sekarang mana konfirmasi dari Yesus bahwa dirinya juru selamat bagi Kristen? Jadikanlah semua bangsa muridku itu loh. Nggak ada di situ kata Kristen. Bagi Kristen. Kristen itu kan pengikut Yesus. Jadi Kristen pertama itu ya ke-12 murid Yesus gitu. Aduh Mama di mana murid Yesus mengajarkan Kristen saudara? Nggak ada. Pertama kali di Antioquia di Kisah Para Rasul, Paulus lah yang menyebut murid-muridnya Kristen. Nah Bunda, kau ini jadi Kristen, kau mengikuti Paulus. Iya. Sebelum jadi namanya Kristen itu, namanya itu adalah murid-murid Yesus gitu atau Hawariun. Gak ada data itu. Gak ada. Wow, Rio enak kali kau. Congormu masalah, congormu. Saya minta data di mana Yesus mengajarkan atau murid-muridnya lah mengajarkan Kristen. Coba. Mana? Mana pengajaran Petrus bergereja, pengajaran Petrus itu supaya kau makan babi. Ayo. Supaya kau berkulup. Petrus, dia rasul bagi Bani Israel dan dia untuk orang-orang yang bersunat. Kalau Paulus, dia rasul untuk di luar Bani Israel dan untuk orang-orang berkulup kayak kau. Jadi kalian itu fix pengikut Paulus, saudara. Bukan pengikut Yesus. Klaimmu aja bahwa kau pengikut Yesus dan Yesus juru selamatmu. Gak ada data di Bible ya teman-teman. Mereka ini menipu dirinya sendiri. Mereka memperbodoh dirinya sendiri kawan. Kita minta data nggak satu pun. Mario, selamat malam saudara. Mati kutu kan kalau saya minta dalil-dalil itu. Yang kau tahu saja. Oh, Bunda Rama tahu dari mana aku berkulit? Yo, malam sebentar ya. Ya, Mario silahkan. Ya kalau kau Kristen baru kau menyunatkan dirimu, maka sia-sia Yesus disalibkan.
Jadi kau itu serba salah. Kalau kau sunat, kau mengingkari ajaran Paulus. Oke, jadi kalau menurut Islam yang benar yang mana nih? Yang disunat atau tidak disunat? Jangan ke Islam karena kau kafir gimana? Kristen. Ya kau harus ikuti Paulus. Paulus berkata kalau kau menyunatkan dirimu, masaha sia-sia Yesus disalibkan. Tidak seorang pun dibenarkan karena melakukan hukum Torah. Ya. Jadi kalau kau menyunatkan dirimu itu ya cari lagi kulup, sambung kulupmu itu kalau kau jadi Kristen. Karena kata Paulus, sia-sia Yesus disalibkan kalau kau menyunatkan dirimu. Cari kulit-kulit ayam bisa kau sambung itu. Umat Jadi Islam nanti sia-sia dong tumbuhnya itu. disunat dong. Iya kata Paulus. Kata Paulus. Jadi umat Islam sia-sia disunat. Lah kita bukan pengikut Paulus. Bibelmu, di dalam Bibelmu 13 surat-surat Paulus. Ya kan? Paulus kan rasulmu. Kau harus mengikuti dia. Kalau kau mengikuti Paulus, ya jangan sunat. Ajaran Paulus itu kabur. Besar kafir. Laknatullah. Kalau naik bilang teler kalau naik. Pertanyaannya saya, keluarga ini, keluarga Tuhan lah segala macam. Mario silakan saudara. Ini kalau ini Bang Syahroni ini Muslim atau Kristen ini Bang Syahroni? Bentar, mungkin Pak Mario ini dia mau persiapkan headset, dia mau diskusi dengan Gurunda. Saroni, kayaknya Islam kau Saroni. Tunggu sebentar ya, sabar. Kasih 5 menit. Oke Bang, siapkan data-data Bang ya, ini keren ini Pak Mario kayaknya pendeta ya Bang ya. Mantap lah, kita bisa menyimak malam ini teman. Semoga ini bisa mengedukasi ya saudara-saudaraku di bawah, baik yang Kristen maupun yang Islam. Dan kita ambil menjadi pembelajaran. Jadi dicatat ya teman-teman, dicatat. Ini ilmu yang sangat bermanfaat, tanpa perpuluhan, tanpa puluh-puluh. Jadi sekali-sekali kita harus ini sih masaha ya, biar otaknya itu terbuka sedikit. Mario Bros. Nintendo. Apa ya? Nintendo ke PlayStation 1, PS1, PS2, PS3. Tang. Kalau Mario kan Mario. Tang. Iya, Bang Mario ini diminta ditunggu 5 menit ya teman-teman, sabar. Bang Mario mempersiapkan headset, speaker, data-data. Sepertinya ini pendeta loh. Karena suaranya ini agak wibawa gitu ya. Terbiasa dengan perpuluhan teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, soundcard atau headset ya. Jadi teman-teman, mereka suka klaim dia pengikut Yesus. Apa yang kau ikuti dari Yesus? Yesus anak Maria enggak lah. Ya, yang kau ikuti itu ya dari ajaran Kristus yang diperkenalkan oleh Paulus. Makanya 13 surat-surat di Bible itu surat-surat Paulus. Disitulah yang mencakupi iman kalian. Kalian di situ. Paulus menganggap hukum Torah itu enggak ada lagi. Dia hidup secara bebas. Jadi berhentilah kalian mengklaim bahwa kalian pengikut Yesus anak Maria. Kalau Yesus atau kalau Kristus palsu yang diperkenalkan oleh Paulus ya sepertinya sih, bukan kita ini ya, sepertinya. Kenapa kawan-kawan? Karena Paulus ketika perjalanan ke Antioquia, Gurunda lagi menunggu Mario. Saudara Mario minta waktu 5 menit teman-teman. Ya, dia mempersiapkan data-data literasi untuk menghadapi Gurunda.
Tapi untuk mengisi waktu teman-teman. Jadi ajaran Paulus dan ajaran Yesus ini kalau dari kacamata kita membaca Bible ya. Bukan kacamata kuda ya teman-teman. Ibaratnya dua sisi mata uang ya. Dua sisi mata uang. Nggak bisa menyatu. Bertolak belakang. Saling membelakangi kan, dua sisi mata uang itu kan saling membelakangi. Nggak bisa menyatu, nggak bisa berbarengan. Itulah ajaran, ibarat ajaran Paulus dengan ajaran Yesus. Udah berapa ya? Udah berapa menit ya teman-teman? Pak Mario masih ini? Akang, mana suaramu Akang? Akang ini. Kang, ayo naik. Kristen yang mau menemani. Acil Yani naik. Acil Yani naik.